Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama aku di channel YouTube Alam Lesbi. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat. Dan buat kalian nih, buat kamu-kamu yang udah melihara bal piton lama banget, pastinya butuh dong informasi tentang gimana sih cara breeding untuk ular bal piton. Nah, kalau misalkan kalian penasaran, tonton terus videonya sampai selesai. Untuk beternak atau breeding ular bal piton pasti butuh banget dong informasi yang banyak gitu, gimana sih cara breedingnya atau apa aja sih yang perlu disiapkan. Makanya kalian memilih channel yang tepat banget, karena di video kali ini aku bakal bahas tuntas gimana cara breeding dari mulai memilih indukan sampai dia sampai merawat telurnya. Nah, nggak cuma pembahasan tentang breeding ular bal piton aja ya. Aku juga sebelum-sebelumnya udah pernah bahas tentang corn snake. Itu mulai dari cara perawatannya, terus juga kandang yang tepat, alasnya juga, pokoknya banyak banget. Jadi kalian wajib banget subscribe channel aku, karena nanti banyak banget informasi-informasi tentang hewan peliharaan yang kalian pelihara atau reptil-reptil yang kalian pelihara. Contohnya kayak gini, kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan aku mau ngebahas tentang cara berternak atau breeding ular corn snake. Sebenarnya apa aja sih yang perlu dipersiapkan sebelum kita berternak atau breeding ular bal piton, maksudnya, maaf ya, bukan corn snake. Berternak atau breeding ular bal piton. Pokoknya aku bakal bahas tuntas di video ini. Jadi silakan kalian perhatikan baik-baik. Nah, yang pertama ini untuk breeding atau berternak ular bal piton yang harus banget disiapkan yaitu memilih indukan yang bagus atau yang tepat. Jadi teman-teman, indukan yang berkualitas tentunya akan menghasilkan anak yang berkualitas juga dong. Nah, hal ini sangat penting banget buat kalian perhatikan baik-baik. Sebab kualitas induk yang baik juga dapat menghasilkan telur yang sehat dan juga banyak. Pasti pada mau dong punya telur, isi ular bal pitonnya ini telurnya bagus-bagus dan juga sehat-sehat gitu kan. Nah, sebab masih banyak yang jadi masalah nih di indukan. Biasanya kalau misalkan salah milih indukan itu bisa jadi telur-telurnya itu jadi egg bending atau biasa dikenal dengan telur tidak dapat keluar dari saluran reproduksi. Nah, selain itu juga kalau misalkan kalian mengawinkan pada usia yang belum seharusnya dikawinkan, itu dapat menyebabkan kualitas telur yang dihasilkan akan buruk, seperti telur-telurnya lembek, terus juga telur-telurnya mudah berjamur, terus telur-telurnya tidak terbuahi atau infertil ya. Kayaknya pembahasan fertil dan infertil sudah pernah aku bahas di video aku sebelumnya. Jadi kalau misalkan kalian mau ngecek gimana sih cara ngecek telur infertil dan fertil, silahkan tonton di video aku sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu memilih masa perkawinan atau mengetahui masa perkawinan. Bukan memilih ya, sebenarnya mengetahui masa perkawinan si ular bal piton. Nah, untuk ular bal piton ini kalian juga harus tahu masa perkawinannya. Masa perkawinan itu contoh gini, si ular bal piton ini bisa dikawinkan di usia berapa tahun, kayak gitu. Contoh, kalau misalkan kalian mengawinkan ular bal piton, itu sebaiknya kawinkan di usia 2 tahun atau lebih. Karena kalau misalkan masih di bawah 1 tahun atau masih di bawah 2 tahun dan juga ukuran badannya tidak mendukung buat dia di breeding atau di ternakin, itu bakal ngaruh juga ke telur-telur yang aku bilang tadi di awal. Takutnya telurnya bakal jadi jelek ya, atau egg bending, atau misalkan telurnya juga kayak infertil dan lain-lain. Pokoknya banyak banget nanti kemungkinan masalah yang akan terjadi jika kalian mengawinkan si ular bal piton kalian tidak tepat. Maksudnya tidak tepat tuh tidak sesuai usia ya. Jadi kalian harus benar-benar tahu usia matang si ular bal piton yang kalian punya itu berapa gitu. Dan setelah kalian tahu usia matang untuk masa perkawinan si ular bal piton ini, pasti langkah selanjutnya yaitu mengawinkan atau menyatukan kedua indukan tersebut, baik jantan maupun betina ya. So, yang selanjutnya adalah proses breeding ular bal piton. Nah, langkah selanjutnya untuk
menggabungkan ular jantan dan ular betina, yaitu kalian harus mempersiapkan kandang perkawinan. Jadi contohnya kalian taruh di tempat yang kandang yang agak luas aja. Sebaiknya untuk menyatukan si jantan dan betina itu kalian taruh, kalau misalkan mau ngawinin, taruh si betina di kandang si jantan. Jadi biar si jantan ini lebih dominan gitu. Kandang sebaiknya dibuat tidak terlalu luas dan juga tidak terlalu sempit, agar ketika si kedua ular itu hendak kawin akan mudah dan tidak pergi terlalu jauh dari pasangannya. Biasanya proses perkawinan ini terjadi cukup lama ya, jadi ya kalian harus bisa menyiapkan atau meluangkan waktu gitu ya, minimal waktunya 1 jam atau lebih lah, atau bisa juga kalau misalkan memungkinkan kalian taruh dulu aja gitu. Nah untuk itu sebaiknya nih kalau misalkan mau mengawinkan, dilihat dulu si ularnya itu, si ular bal pitonnya itu, si jantan sama si betinanya, kira-kira dia mau apa enggak, atau ngerespon apa enggak si ular betina atau si ular jantan itu. Nah kalau misalkan ada tanda-tanda dia tidak merespon atau tanda-tanda mau berantem, sebaiknya kalian pisahkan. Nah kalau misalkan tidak ada tanda-tanda seperti itu, ya sebaiknya dibiarkan aja dulu kedua indukan tersebut selama beberapa hari, agar proses perkawinannya benar-benar berjalan dengan sempurna. Karena nih kadang ada ada kasus nggak cuma 1 kali lock gitu, jadi dia tuh nggak mengandung, nggak cuma 1 kali lock, jadi harus benar-benar kalian memerlukan waktu beberapa kali untuk perkawinan si bal pitonnya itu. Jangan lupa setelah lama atau kalian mendiamkan beberapa lama dan ada juga kemungkinan mereka udah kawin beberapa kali, jangan lupa dipisahin si jantan dan betinanya, karena takutnya ditakutkan juga bakal berantem atau gimana lagi kan. Untuk antisipasi si betinanya ini takutnya udah bertelur gitu, udah mengandung telurnya gitu. Nah biasanya sih si ular bal piton ini akan mengeluarkan telurnya pada waktu kurang dari 1 bulanan. Nah sebaiknya kalian segera menyiapkan alat-alat yang khusus untuk si telur ini, mulai dari laying box, inkubator, dan juga lain-lainnya. Nah untuk tips breeding selanjutnya itu menyiapkan laying box. Laying box sendiri aku udah pernah bahas di video aku sebelumnya, jadi silahkan kalian tonton aja di video aku yang tentang cara membuat laying box untuk ular bal piton. Pokoknya ada di situ, jadi aku nggak perlu bahas panjang lebar untuk laying box ini. Dan yang terakhir yaitu yang selanjutnya yaitu menyiapkan alat inkubator untuk penetasan telur-telur si ular bal pitonnya. Nah itu juga udah pernah aku bahas, silahkan kalian tonton aja, pokoknya lengkap banget di situ. Aku udah bahas tentang susunya dan masih banyak lagi. Ini yang terakhir yaitu merawat hasil ternakan. Nah untuk merawat hasil ternak ini, mulai dari merawat telurnya sampai merawat babynya akan aku bahas di video yang akan datang. So kalau kalian penasaran, jadi tonton terus aja ya video-video di channel Alam Lusbi semuanya, jadi biar kalian gak ketinggalan nih info-info terbaru tentang tentang informasi hewan peliharaan yang kalian pelihara kayak ular bal piton kali ini. Jadi di video yang akan datang kita bakal bahas gimana caranya merawat telur-telur ular bal piton. Terima kasih sudah menonton videonya dan sampai ketemu di video yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.